untuk seseorang yang memang belum pernah berangkat haji? Dari mana dulu kita mulai ya? Oke, gini. Saya selalu percaya ya, setiap niat baik itu akan terlaksana kalau ada step pertama atau langkah pertama. Coba bawa KTP kakak dan ada beberapa syarat yang lain ya. Datang ke bank penerima setoran. Nah, daftar untuk buka tabungan haji. Assalamualaikum Mbak Bute. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak, duduk yuk, duduk. Tutup dulu pintunya. Oke. Gimana? Iya nih. Aku mau nanya tentang haji dong Mbak Bute. Apa tuh? Ntar ya, saya ini kan dulu ya. Semuanya dari awal aku. Oke, siapa yang mau berangkat? Aku dong. Buat aku maksudnya. Oke. Jadi mau tahu ilmunya dulu gimana? Yang Mbak tahu tentang pendaftaran haji itu seperti apa? Belum tahu. Oke, gini ya. Jadi di Indonesia ini ada sistem pendaftaran haji yang resmi dari pemerintah. Ya. Yang pertama itu adalah haji reguler. Kita tahu haji reguler. Haji reguler ini adalah haji yang paling murah lah di antara haji-haji yang lain ya. Jadi daftarnya itu dia harus sesuai KTP. Jadi Mbak Winda KTP-nya mana nih? Oh, ada di Enggak, KTP-nya apa? KTP-nya di mana? Maksudnya KTP-nya di Jakarta. Jakarta. Oke, berarti Mbak Winda hanya bisa mendaftar di Jakarta. Sesuai dengan KTP. Nah, syarat pendaftarannya itu nanti 25 juta dan waiting list-nya itu kalau sekarang Jakarta tuh 20 sekian tahun deh kalau nggak salah. Tapi ada juga yang sampai 40 tahun tuh dari daerah lain ya, seperti itu. Nah, itu yang paling murah. Itu kita nyebutnya haji reguler. Nah, kalau yang kedua ini adalah haji khusus. Kalau dulu orang kenalnya namanya ONH Plus. Pernah dengar ya ONH Plus yang kaya-kaya gitu ya, yang orang mahal itu kan. Itu. Nah, sekarang itu ONH Plus ini haji khusus ini waiting list-nya 6 tahun. Dan bisa daftar di mana saja. Tidak harus orang Jakarta daftar di Jakarta, travel Jakarta, enggak. Jadi bisa dimanapun. Orang Papua pun juga bisa daftar di travel yang ada di Jakarta. Nah, ini haji khusus tadi. Waiting list-nya sekarang 6 tahun. Gitu. Nah, kalau tadi biaya untuk dapatkan porsi reguler itu 25 juta, kalau ini biayanya adalah $4.500. Gitu, waiting list-nya 6 tahun. Jadi 2 tuh ya. Nah, mau yang mana? Aduh, mesti gitu itu kembali. Tapi yang lebih fleksibel berarti yang haji ONH Plus itu ya? Sebenarnya sih tergantung dari kemampuan juga dan tergantung juga dari kan ada orang yang saya pengen lama-lama nih di Saudinya. Nah, itu berarti dia bisa ngambil yang haji reguler. Tapi kalau memang ada orang mikir, waduh haji reguler waiting listnya lama nih 20 tahun. Haji plus yang haji khusus itu 6 tahun. Ternyata ada lagi kok sebenarnya haji yang tidak pendaftarannya lewat Kemenak. Gitu, tapi ada jenis haji yang seperti ini gitu. Cuma memang ini kayaknya baru in tuh paling beberapa tahun ini lah. Sebelumnya nggak ada. Yang reguler tadi pemerintah sama yang ONH Plus semua dari Kemenak ya? Ya, dari Kemenak. Dan itu berdasarkan urutan. Gitu. Jadi nanti berangkatnya itu berdasarkan urutan. Yang siapa orang bilang urut kacang ya. Siapa yang daftar duluan, maka dia yang akan berangkat duluan. Begitu. Kalau menurut Mbak, bagusnya gimana nih untuk seseorang yang memang belum pernah berangkat haji? Dari mana dulu kita mulai ya? Oke, gini. Saya selalu percaya ya, setiap niat baik itu akan terlaksana kalau ada step pertama atau langkah pertama. Ibaratnya langkah pertama untuk bisa berangkat haji harus punya porsi dong. Nah, langkah pertama untuk dapatkan porsi berarti dia harus punya tabungan dong. Tabungan haji. Nah, langkah pertama untuk buka tabungan haji apa sih? Ya dia buka rekening dulu khusus untuk nabung haji itu. Itu jadi saran saya, pulang dari sini nih punya duit 100.000.
Insya Allah Ada lah ya 100.000. Nah, coba bawa KTP, KK dan ada apa beberapa syarat yang lain ya. Datang ke bank penerima setoran. Nah, daftar untuk buka tabungan haji. Karena dengan begitu kita sudah punya tabungan haji, kita nggak tahu apa yang terjadi, bisa jadi dapat gusuran, bisa jadi dapat apalah gitu ya, dan itu bisa ditabung dan insya Allah untuk bisa mendapatkan porsi haji maupun itu yang reguler ataupun yang khusus seperti itu. Itu untuk yang reguler dari pemerintah ya. Tapi yang reguler itu ada juga nggak sih yang nggak pakai pemerintah, nggak ada pemerintah gitu? Reguler yang tidak ngikut pemerintah nggak ada. Semua dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Jadi memang terdaftar resmi di pemerintah. Terus nama kita memang terdaftar di ada namanya Sisko Patuh ya untuk ID card-nya itu juga terdaftar, itu resmi. Terus fasilitasnya apa tuh Mbak kalau yang kayak bedanya dari yang reguler pemerintah itu sama ONH juga dari pemerintah ya ya? Itu ada bedanya nggak sih? Tadi dari segi pendaftaran sudah jelas beda ya, dari segi biaya juga jelas beda. Tapi yang paling membedakan itu adalah waktu tunggu. Kalau yang ONH khusus ya, yang haji khusus itu waktu tunggunya 6 tahun. Kalau yang reguler berdasarkan dia daftarnya di mana. Kalau dia di daftar Jakarta berarti 20 sekian tahun. Kalau dia daftar di Palopo, dia daftar di Sulawesi itu kan banyak sekali ya, antriannya itu sampai 40 tahunan gitu. Dan itu dari segi daftar tunggu. Lalu yang bedakannya lagi adalah dari segi fasilitas. Kalau yang haji biasa, yang ONH biasa lah gitu ya, itu fasilitas yang menyediakan itu murni semuanya pemerintah. Jadi pemerintah yang menyediakan bisnya, pemerintah yang menyediakan hotelnya juga kalau saat ini ya hampir semua pondokan haji reguler itu pakai bis ya, hampir semua gitu. Itu disediakan oleh pemerintah. Sementara kalau yang haji khusus, yang ONH plus tadi, itu yang menyelenggarakan itu adalah travel. Gitu. Jadi yang tanggung jawab hotelnya di mana, makannya seperti apa, bisnya seperti apa itu dari travel. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari waiting list kita sudah jelas beda gitu. Dari harga juga beda dan dari penyelenggara juga beda. Berarti sebenarnya sama-sama nyaman ya, tergantung nanti mungkin dari hotelnya seperti apa. Kalau yang ONH Plus mungkin dia lebih bagus seperti itu ya. Tapi kalau shuttle itu yang untuk reguler pemerintah ya? Rata-rata iya, sekarang pakai shuttle ya. Oke, terus kalau kayak pembimbing gimana Mbak? Pembimbing yang reguler? Reguler ataupun ONH? Nah, kalau untuk di pembimbingan masalah ibadahnya ya, sebenarnya kan semua sama ya, mau ONH plus, mau ONH biasa, mereka tetap tawafnya sama, sa'inya sama, wukufnya sama, cuma fasilitas yang beda kan gitu kan. Nah, kalau untuk bimbingan, untuk ONH yang biasa, ya yang haji yang biasa, ini pemerintah sudah menunjuk satu orang itu untuk menjadi tim pembimbing ibadah haji, TPIH disebutnya, tim pembimbing ibadah haji. Lalu di Saudinya juga sudah disiapkan tim pembimbing juga, bahkan ada yang perempuan sekarang. Jadi ada tim pembimbing perempuan, dan ini bagus banget ya, karena kita kan banyak rata-rata jamaah ini perempuan. Itu. Lalu ada juga manasik yang diadakan oleh Kemenak setempat, dan itu biasanya 10 kali pertemuan, ada yang 12 kali pertemuan. Kalau KBIH ada sekian kali pertemuan gitu ya. Itu KBIH itu belum kesebut nih. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak sebelum masuk lebih detail lagi tentang KBIH? KBIH ya. Oke, jadi KBIH ini adalah sekarang namanya KBIHU, ada U-nya. Kalau dulu kan KBIH. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Ada umrohnya sekarang. Jadi kalau dulu kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, KBIH ini apa? KBIH ini adalah mitra pemerintah yang domainnya adalah untuk urusan bimbingan ibadah. Jadi pemerintah sudah menyiapkan fasilitas, pesawat, hotel dan lain-lain. Tapi untuk bimbingan ibadahnya ini dikelola oleh mitra, dalam hal ini KBIHU, untuk apa? Untuk bimbing ibadahnya. Kalau dari rules-nya, dari aturannya itu sebenarnya itu adalah yayasan.
dalam bentuk yayasan KBIHU itu yang dikelola oleh masyarakat, dan dia fokus untuk bimbingan ibadahnya. Itu di bawah naungan Kemenak nggak? Sekarang ya, karena ibaratnya memang sudah ada di PMA nomor 8 gitu ya, itu sudah dicantumkan di situ KBIHU. Terus KBIH-nya itu termasuk yang tim tadi yang disebut TPIH itu? Oh bukan, kalau itu dari Kemenak tadi. Nah, kalau ini memang swadaya masyarakat. Aduh, susah amat nyebutnya. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama pemerintah, tapi tadi di bawah Kemenak. Secara resmi iya. Bukan di bawah Kemenak, tapi diakui keberadaannya. Oke. Diakui keberadaannya sebagai mitra dari Kemenak. Gitu. Coba bayangkan, satu keberangkatan ibadah haji itu kan satu pesawat satu kloter. 400 orang. Pembimbing satu kan nggak mungkin dong. Iya sih. Nah, dari masyarakat ini yang ada kiai di situ, ada ulama di situ, ada ustadz di situ, membuat KBIH tadi untuk membantu pemerintah sebenarnya untuk apa? Untuk pelayanan ibadahnya. Oh, begini loh tawafnya, begini loh sa'inya, seperti itulah contohnya ya. Dan ini sangat mendukung pemerintah sebenarnya dalam upaya pembinaan jemaah haji itu. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa milih tuh KBIH atau enggak? Boleh ya. Boleh. Tapi keuntungan apa sih kalau pakai KBIH? Benefit apa? Keuntungan gini. Kalau kita berangkat tanpa KBIH pun juga akan diurus ya sama pemerintah, akan diurus. Tapi kalau dia join dengan KBIH, artinya dia akan punya kelompok kecil dalam satu keberangkatan itu yang nanti diurus oleh orang, bisa disebut ustadz atau apalah gitu ya, yang akan diurus oleh orang tersebut untuk mengurusi grupnya saja. Artinya secara pengawasan itu juga lebih intens lah gitu ya. Terus juga jamaah ini juga merasa nyaman karena saya ada grupnya sudah jelas nih. Sementara kalau tidak ikut KBIH itu biasanya kita kenalnya ketika manasik gitu, baru kenal gitu kan. Dan bisa jadi nanti akan berpindah kloter dan lain-lain. Tapi kalau KBIH ini persis sama, nanti dari manasik sampai berangkat sampai pulang sama orangnya itu saja. Itu biasanya satu grup yang dikelola oleh atau dibantu oleh KBIH ini, biasanya satu grup ada berapa orang yang dibimbing sama tim dari KBIH? Dengan adanya antrian panjang begini, kita kadang nggak bisa menentukan. Tahun ini bisa jadi KBIH tersebut jamaahnya sampai 2 bis. Tahun besok ternyata cuma 4, kita nggak tahu karena kan antrian tadi ya. Terus kalau yang ONH Plus itu pembimbing beda lagi ya? Kalau ONH Plus yang haji khusus tadi itu memang sudah ada aturannya. Jadi tiap keberangkatan itu 45 orang ya. Jadi satu bis itu satu khusus bisa jadi itu adalah gabungan dari beberapa travel, itu harus ada pembimbingnya. Gitu, harus ada. Artinya lebih lebih intensif karena cuma sedikit. Itu ada pembimbingnya ada. Kalau lebih dari 2 bis itu bahkan harus ada dokter yang diberangkatkan. Gitu, itu kalau yang khususnya. Gitu. Mau yang mana jadinya? Aku ngitung dulu nih. Kalau 100.000 tadi yang lo bilang insya Allah. Nah. Cepet-cepet bukan haji nih. Tabungan haji itu harus bank yang syariah ya? Ya, BPS, Bank Penerima Setoran Haji. Itu sudah ditunjuk. Aku bisa mulai daftar haji itu nunggu berapa juta tadi ya? Yang reguler ya, yang reguler 25 juta. 25 ya. Juta. Kalau NH Plus? 4.500. 4.500 ya. Itu baru bisa daftar haji. Jadi baru bisa dapat porsi. Dapat porsi. Nggak otomatis buka tabungan langsung dapat, nggak bisa ya? Bisa kalau langsung duitnya jebret. Oh tadi apa tadi disebut nomor porsi? Nomor porsi. Nah itu gimana Mbak? Boleh dijelasin? Jadi kenapa sampai akhirnya ada waiting list? Ya, ada yang di Jakarta sekitar 20-an tahun. Lalu di Makassar ada 30-40 tahun waiting listnya. Itu karena yang daftar lebih banyak daripada kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi ke Indonesia per tahunnya. Oh gitu. Jadi pemerintah Saudi ini memberikan kuota kepada Indonesia itu hitungannya adalah 1/1000 dari jumlah penduduk Muslim Indonesia. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini ada 200 juta
Muslim, maka tiap tahunnya Saudi itu memberikan kuota 200.000 untuk Indonesia tiap tahunnya untuk bisa berangkat haji. Bisa, ya. bisa dipahami ya. Artinya 1 per mil. Jadi setiap 1.000 jumlah penduduk Muslim itu boleh berangkat 1, gitu tiap tahun. Nah, ternyata peminatnya ini lebih dari itu. Makanya akhirnya ada waiting list 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun awalnya begitu. Sekarang sampai 20 tahun waiting listnya. Makanya tiap daerah beda-beda waiting listnya. Karena apa tadi? Jumlah penduduk Muslimnya beda. Nah, kalau misalnya Jakarta waiting listnya 20 tahun, Makassar 30 tahun gitu ya, seperti itu. Nah, itu tergantung dari jumlah tadi kuotanya dan juga jumlah pendaftarnya. Makassar tuh luar biasa daftarnya. Makanya waiting listnya banyak. Beda dengan beberapa daerah yang memang pendaftarnya sedikit gitu. Jadi kuota ini berhubungan dengan nomor porsi yang tadi Mbak sebutin itu yang kayaknya. Iya, pada akhirnya berhubungan. Pada akhirnya berhubungan. Siapa yang daftar duluan, dia yang bisa berangkat duluan. Begitu. Kalau ONH Plus gimana? Ada perbedaan nggak dari cara daftarnya? Nah, kalau ONH Plus, kuotanya itu berdasarkan satu negara. Tidak lagi berdasarkan kota, kabupaten atau provinsi gitu ya. Tapi berdasarkan siapa yang daftar duluan. Dan itu dari kota mana saja bisa, dari provinsi mana saja bisa, tapi dia daftarnya ke travel. Nah, saat ini pemerintah Indonesia itu membagi yang kuota yang tadi 200 ribuan itu dibagi sekitar 30 ribuan sekian itu untuk ONH Plus. Untuk haji khusus. Nah, jadi kuota haji khusus itu ada sekian puluh ribu per tahunnya, dan sekarang waiting list sudah 6 tahun. Gitu, karena yang daftar banyak. Nah, nanti bisa jadi karena daftarnya ini per travel, maka bisa jadi satu travel banyak jemaahnya, satu travel cuma 2, cuma 3, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas waiting list sekarang sudah kurang lebih 6 tahunan. Kemudian apalagi sih bedanya antara reguler dengan reguler pemerintah ya dengan ONH Plus selain yang udah disebutkan tadi, Mbak? Apa ya? Itu tadi sih sebenarnya waiting listnya beda, biayanya beda, fasilitasnya beda. Tadi pembimbingannya itu beda. Selebihnya sih mungkin waktu durasi perjalanan. Kalau ONH biasa itu durasi perjalanannya 38 sampai 42 hari. Tapi kalau plus ini tergantung dari travelnya. Bisa jadi 21 hari, bisa jadi 25 hari, bisa jadi 1 bulan. Nah, itu tergantung dari travelnya. Kalau misalnya aku nih udah daftar untuk yang reguler pemerintah. Kemudian alhamdulillah aku udah rezeki, aku mau upgrade ke ONH Plus, memungkinkan nggak ya? Karena tadi pendaftarannya sudah beda ya. Kalau yang reguler tadi kan berarti ke Kemenak setempat, dia KTP-nya mana daftarnya di situ. Sementara kalau yang ONH Plus ini, yang haji khusus ini daftarnya ke travel itu sudah pintunya udah beda. Jadi tidak ada istilah upgrade pindah dari ONH reguler gitu ke ONH Plus tuh nggak ada. Tapi yang ada adalah dia daftar lagi dan waiting list lagi. Gitu, seperti itu. Dan itu dua-duanya bisa dipakai selagi nomor porsinya itu masuk. Berarti misalnya kalau aku nih udah daftar reguler, terus ONH Plus juga daftar lagi. Yang reguler hangus dong? Atau mungkin enggak, bisa dipakai. Bisa dipakai. Selagi nanti ada aturan ya. Sekarang aturan terbaru adalah 10 tahun. Jadi sesudah berangkat haji tahun ini baru 10 tahun yang akan datang baru bisa. Regulernya waiting list mungkin masih. Iya, makanya jangan di cancel, biarkan aja nanti berangkat lagi. Mungkin bisa untuk bisa. Untuk ahli waris ya, itu bisa. Insyaallah ya. Oh iya, Mbak Butet, travelnya Mbak Butet apa namanya ya? Usaha Berkah Persada, UBP. Itu bisa nerima dong kalau misalnya aku mau ikutan. Iya, jadi gini, untuk daftar haji khusus ya, karena tadi mau yang 6 tahun itu daftarnya memang di travel yang sudah punya izin haji, dan alhamdulillah UBP punya, jadi bisa daftar. Sip, ya. Kalau aku langsung aja daftar ke Mbak Butet ya. Boleh. Oke, di belakang ya. Oke. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.